Awalnya itu 2008, saya baca iklan gitu ya, jual kos bekas di daerah Pasar Baru, Jakarta. Terus kita masuk ke dalam kos. Wah, ternyata kosnya gelap, teman-teman. Rasanya, bulu kuduk berdiri-berdiri gitu ya. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pipo. Hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang pengalaman saya memiliki properti ya. Saya baca bukunya menarik teman-teman. Teman-teman juga bisa baca, judulnya Psychology of Money ya. Di situ diceritakan ternyata banyak orang pilih beli undian daripada mereka membayar asuransi kesehatan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena banyak orang pengennya langsung sukses. Wah, dapat lotre gitu ya, miliaran, hadiahnya gede. Banyak orang seperti itu, tapi melupakan tentang iuran kesehatan, asuransi kesehatan. Kalau Indonesia namanya BPJS kali ya. Mereka pilih nggak mau bayar, tapi uangnya dipakai untuk beli undian dan berharap langsung menang besar. Banyak orang berpendapat, sukses itu langsung besar, sukses gitu ya. Padahal teman-teman, kita tahu bahwa kesuksesan itu tidak seperti itu. Kan katanya sukses itu kalau kita ngelihat seperti gunung es. Ya teman-teman, kalau teman-teman lihat gunung es, itu yang muncul di permukaan cuman kecil, yang di bawah itu gede. Nah, kesuksesan juga seperti itu. Kerja keras, kegagalan, proses belajar, itu seperti di bawah air. Yang dipuncul di permukaan kesuksesan, orang lihat, wah enak ya. Orang lupa bahwa di bawahnya itu adalah hasil usaha dari kerja keras, kegagalan-kegagalan yang diperbaikin, dan banyak usaha-usaha lain yang akhirnya bisa mendukung sampai akhirnya sukses. Nah, salah satu ceritanya teman-teman, ini adalah pengalaman saya nyari properti. Dari 2008 sampai akhirnya 2016. Dan hasilnya banyak. Padahal teman-teman, awalnya itu 2008, saya baca iklan gitu ya, jual kos bekas di daerah Pasar Baru, Jakarta. Kelihatannya menarik ya kan? Harganya murah nih. Wah, menarik. Saya datengin sama istri saya hari Sabtu gitu ya, saya masih ingat Sabtu gitu, datang. Agennya, propertinya namanya Pak Budi, seingat saya ya. Nah, terus ngobrol-ngobrol dengan Pak Budi di depan kos itu yang dijual. Terus kita masuk ke dalam kos. Wah, ternyata kosnya gelap, teman-teman. Rasanya, bulu kuduk berdiri-berdiri gitu ya. Nah, terus kita lihat-lihat, dalamnya hawanya nggak nyaman lah. Nah, setelah selesai, saya bilang ke agennya, Pak Budi, tunggu ya. Nah, nanti saya dengan istri diskusi dulu di rumah. Kalau kita minat, kita akan ajukan penawaran. Nah, terus waktu pulang, ngobrol-ngobrol sama istri, saya sempat tanya ke istri saya, kamu tadi lihat ada ini nggak? Orang, cewek, bawa anduk gitu, bawa gayung, turun dari lantai 2 ke lantai 1 di kosnya itu nggak? Istri saya bilang, enggak. Waduh, tambah merinding lagi ya teman-teman ya. Akhirnya kos itu kita nggak mau beli, karena kita merasa kayaknya spooky gitu loh teman-teman. Jadi kita nggak mau, kita ngomong sama agennya, Pak Budi, saya nggak jadi dah beli properti itu. Loh kenapa Pak Pipo? Ya nggak cocok aja dah. Saya nggak usah ceritain kalau itu kita ya spooky gitulah. Nah, terus dia nawarin saya Pak Budi ini. Pak Pipo, kalau Pak Pipo nggak minat yang ini ada ruko murah nih di Tangerang. 3 ruko, 3 lantai di tengah kota Tangerang, 900 juta. Nah, jadi nggak deal yang properti yang pertama, yang kos spooky itu, saya ditawarin properti yang kedua. Nah, ditawarin yang properti kedua, saya datengin jauh ya, Tangerang ya. Saya tinggal di Jakarta. Datang ke Tangerang, terus saya lihat, murah juga ya. Terus saya cek sekitar situ, ternyata cocok kalau dibikin kos-kosan. Wah, saya hitung-hitung, ternyata kalau dibikin kos, income-nya bisa 18 juta. Sementara angsurannya cuma 15 juta. Nah, makanya properti itu akhirnya kan saya beli. Saya sering cerita kan ke teman-teman, properti pertama yang saya beli itu yang 900 juta ini. Nah, itu awalnya kenalan dari agent properti yang kosnya spooky itu. Nah, setelah beli properti yang pertama ini, ternyata income-nya lebih besar dari angsuran ya. Income-nya 18.
tapi angsurannya cuma 15. Wah, seneng ya. Tapi ada satu masalah, apa? Ribet ya kan punya kos. Nah, sejak itu saya nggak mau nambah kos lagi. Itu 2008. 2010, teman-teman. Sebelahnya ada ruko dijual. Waktu saya datang ke kos, ngecek kos, tulisan ruko dijual. Wah, saya pikir, itu saya waktu itu sudah punya Indomaret pertama ya. Wah, ini kalau buat Indomaret kayaknya menarik nih, ya kan? Saya telepon ke Indomaret. Indomaret, ini ada ruko dijual nih, cocok nggak di daerah Dan Mogot? Indomaretnya, itu waktu itu saya belum kenal dengan franchise manajernya. Itu pertama kali saya telepon franchise manager itu. Franchise manajernya bilang, wah kebetulan Pak, di titik itu kita lagi nyari-nyari ruko memang. Itu memang daerah yang belum ada Indomaret, kita lagi pengen cari daerah situ. Wah, segera saya ajukan untuk survei, teman-teman. Rukonya itu 1,3 M. Ya, 2 ruko. 2010. Akhirnya approval dari Indomaret dapat, terus berhasil dibuka. Dan hasilnya oke, sampai sekarang juga masih oke. Jadi ini 5 ruko. Jadi yang 3 pertama saya beli, terus tambah 2 kan. Yang 3 pertama 900, yang 2 ini 1,3. Hari ini teman-teman, yang ini pertama tadinya 900, sekarang 5,8. Yang ini 1,3, sekarang 5,5. Padahal ini dari spooky-spooky tadi loh, dari sales yang spooky-spooky tadi. Akhirnya bisa dapat properti 5 ruko, ya kan. Terus cerita ini berlanjut lagi, teman-teman. Jadi tahun 2012, waktu ketemu franchise manager tadi, bahas toko, ketemu franchisee yang lain. Dia punya toko di Tangerang yang lain, ngobrol-ngobrol, kenalan, teman-teman. Selang berapa bulan kemudian, orang itu, franchise itu telepon saya. Pak Pipo, mau nggak? Ini saya ada lokasi, bagus, tapi saya nggak jadi ambil. Loh, kenapa Pak? Kalau bagus kok nggak jadi diambil? Saya lagi ada masalah nih. Toko saya, pokoknya ruwet dah. Kalau nggak salah, dia itu tokonya sewa. Tapi janjian 10 tahun. Dia baru bayar setahun atau 2 tahun gitu loh. Nah, waktu dia mau bayar lagi, dinaikin sama pemilik rukonya. Terus mereka kayaknya ya berselisih paham lah, intinya gitu. Jadi dia lagi mau fokus beresin properti yang pertama itu dulu. Nah, makanya terus ditawarin ke saya yang lokasi baru itu 2012 tuh. Saya datengin ada 3 kios, teman-teman. 3 kios 660 juta. Wah, menarik ini, masuk ke budget saya. Itu di perumahan gitu ya, perumahannya tahap 2. Yang tahap 1 itu mungkin sekitar 500 rumah. Yang tahap 2 ini 1000 rumah. Belum ada minimarketnya. Terus di belakang lagi dibangun tahap 3, 2000 rumah. Jadi menarik lah. Dan karena harganya 660, saya oke. Malah waktu itu kita bikin kesepakatan dengan developer. Saya dapat surat eksklusif bahwa di situ yang boleh bangun minimarket cuma saya, ya kan? Saya juga heran. Terus di suratnya itu juga berlaku selamanya. Terus saya tanya ke agen propertinya, agennya, marketingnya developer itu. Bosmu kok berani ngasih aku selamanya? Aneh gitu kan? Masa selamanya saya boleh sendirian di situ? Dia bilang, lah ya jelas selamanya lah Pak. Kan kok area komersil cuma 3 kios itu doang, yang lain rumah semua Pak. Oh iya, jadi dia nggak bangun ruko di perumahan itu, dia cuma bangun 3 kios itu, dan 3 kios ini kalau saya beli, otomatis tidak mungkin daerah lain ada bisa bikin toko apapun, nggak cuma minimarket, toko apapun nggak bisa. Kalau rumah kan nggak boleh jadiin toko, dia bilang, rumah, daerah perumahan nggak boleh jadi toko. Nah itu 2012. Sekarang appraisalnya kalau nggak salah sudah sekitar rukonya, bukan ruko teman-teman, kios. Mungkin sekitar ya 2M, 3M lah, lumayan ya. Income-nya juga bagus. Nah itu mulai dari kenalan agent properti, nggak deal, itu bisa ngerembet loh teman-teman. Sampai akhirnya punya 3 kios yang di perumahan tadi. Kemudian karena kenalan dengan marketing developer tadi, namanya Bu Atun, terus nggak lama kemudian saya ditawarin sama beliau. Kan tokonya udah jalan tuh. Dia tahu bahwa saya suka minimarket, ya, invest minimarket.
Nah, setahun, 2 tahun kemudian dia nawarin saya. Pak Pipo, ini ada lokasi bagus nih buat minimarket. Di mana Bu Atun? Di perumahan sebelah mana? Kan situ sudah nggak ada komersil area. Dia bilang, Oh, bukan di perumahan saya. Yang perumahan yang kemarin itu sudah sold out, Pak. Sekarang saya jadi agent properti. nawarin tempat lain. Nah, kemudian, ya udah, yuk kita berangkat. Saya lihat lokasinya. Ternyata lokasinya di perumahan yang lain, gede, daerahnya gede. Dia ada di tengah-tengah gitu kayak ada ruko beberapa. Nah, itu yang ditawarin ke saya. Nah, lokasi ini kemudian saya konsultasikan ke franchisor. Franchisor bilang, wah ini lokasi biasa-biasa Pak Pipo. Nggak bagus, tapi juga nggak jelek. Karena kita sudah punya toko di pintu perumahannya. Jadi ini di dalam sayang gitu loh. Nah, terus gimana Pak? Saran kita, coba Pak Pipo cari-cari daerah situ, kayaknya ada perumahan lain yang belum ada minimarketnya. Oh ya udah, saya sisirin tuh daerah situ perumahan-perumahannya. Ada berapa ya? Selain itu mungkin ada sekitar 5 atau 6 perumahan. Akhirnya dapat satu perumahan setelah ngelewatin jalan tol gitu ya. Satu perumahan di jalan tol, ada satu perumahan yang cocok, tanah kosong. Nah, dapat lokasi di situ. Hanya gara-gara pertama loh tadi teman-teman, kos Puki, dapat kos yang pertama saya, dapat minimarket saya yang Tangerang, dapat kios yang jadi saya beli 660 tadi, 660 juta. Berikutnya ditawarin agent properti, marketing developer tadi, dapat 2015 di perumahan minimarket lagi. Nah, jadi ngerembet loh teman-teman. Sampai sekarang tokonya masih, yang ini akhirnya kan itu dapat kafling gitu ya. Yang satu saya bangun 2 lantai, yang satu saya bangun 1 lantai, tapi strukturnya 2 lantai. Jadi kalau suatu hari amit-amit ya tokonya nggak jalan, tadinya saya mikir saya mau bangun 2 ruko, dijual sebagai ruko. Tapi ternyata tokonya ya oke, sampai sekarang masih jalan. Udah selesai? Oh belum, ternyata ngerembet lagi teman-teman. Ya, yang tadi 3 kios tadi di perumahan, itu kan perumahannya gede. Jadi banyak rumahnya, tokonya bagus. Kompetitor mau buka, deketin situ. Tapi kan dilarang sama developer. Nggak boleh, itu kan harus ke daerah komersil yang boleh dibuka minimarket. Kalau rumah dibikin minimarket nggak boleh. Developer udah bilang gitu. Tapi kita dengar ada info, Pak Pipo, itu kompetitornya Pak Pipo mau cari-cari lokasi di daerah perumahan situ loh. Nah, saya ngelihat daripada ditempel kompetitor, saya buka satu lagi. Di pintu perumahan tahap 1. Jadi bukan di pintu perumahan tahap 2. Yang ini kan 3 kios ini di tahap 2 di dalam perumahan tahap 2. Saya bangun di tahap 1 di pintu perumahannya. Kebetulan ada tanah dijual 570 juta. Dikenalinya juga sama marketing developers itu. Dikenalin, bantu nawar, bantu nego. Akhirnya dapat tanah 570. Kemudian saya bangun. Jadi 1 minimarket, 2 ruko. Tadinya saya mau jual ruko, nggak laku-laku teman-teman. Akhirnya saya jadikan franchise, yang satu toko ban motor franchise, yang satu warteg. Jadi satu kompleks isinya 3 passive income. Nah teman-teman, dari situ kan kelihatan bahwa sebenarnya sukses, keberhasilan itu nggak sekali jadi gitu loh teman-teman. Ya, kalau dulu yang properti spooky itu yang agak mendebarkan Scooby-Doo itu nggak saya terusin, mungkin nggak ada cerita minimarket berikutnya. Tapi karena saya tetap berhubungan baik dengan agent properti, kemudian dengan dikenalin ke franchise, dapat properti, kemudian kenalan sama franchisee yang lain, dapat properti lagi, kenalan sama agent properti di situ, dapat properti lagi, terus dikembangin networknya, akhirnya jadi luas, bisa menghasilkan banyak properti. Propertinya bagus-bagus. Dapat berapa tuh propertinya? Yang pertama 3 ruko, ya kan? Terus 2 ruko. Terus berikutnya yang ini 3 kios. Terus yang ini 2 ruko. Terus yang ini 3 properti, ya kan? Toko ban motor, warteg, sama minimarket. Itu di jumlah udah berapa loh? Hanya gara-gara tempat spooky tadi. Jadi teman-teman, ketika teman-teman cari properti dan mungkin nggak cocok, bukan berarti kiamat. Mungkin dari situ justru nanti ada cerita-cerita berikutnya yang mungkin akhirnya malah jadi kesuksesan yang luar biasa. Enak loh.
Coba waktu itu kalau saya musuhan sama agentnya itu, terus dia telepon saya nggak pernah mau angkat, kan nggak ada cerita ke belakangnya. Kalau ini kan masih hubungan baik, bisa ada berikut-berikutnya. Jadi teman-teman, di properti networking itu penting ya kan. Dari satu hal yang kecil kita bisa ke tempat yang lain. Nah, itu teman-teman pengalaman saya berinvestasi properti. Masih banyak cerita-cerita pengalaman saya yang lain tentang properti ya. Sampai kadang-kadang saya bingung yang mau diceritain yang mana dulu. Nah, mungkin teman-teman boleh tulis di komen. Menurut teman-teman pengen saya cerita tentang apa. Nanti saya ceritain. Kalau memang ada yang materinya sesuai dengan itu. Teman-teman kesulitannya apa? Tulis nanti di komen, siapa tahu saya bisa jawab. Saya ada contoh case-nya, kasusnya seperti ini, akhirnya seperti ini. Kayak tadi kan cerita tentang properti yang agak gelap-gelap gitu. Tapi akhirnya malah jadi awal dari banyak properti-properti lain di belakangnya. Oke, tulis di komen. Saya tunggu di komen. Nanti saya siapkan cerita-cerita yang lebih inspiratif. Ada hadiah. Ya, mulai sekarang saya coba ya. Saya akan bagikan buku saya yang sudah saya tulis. Judulnya Buku Komodo. Komodo singkatan dari yang seperti yang tadi saya sebutin, investasi properti tapi orang lain yang bayar. Singkatan KO. Kerja ogah, kita ogah kerja, propertinya harus menghasilkan income supaya kita ogah kerja. MO, mengangsur juga ogah. Properti itu menghasilkan passive income-nya harus bisa dipakai untuk membayar angsuran, alias income-nya lebih besar dari angsuran supaya kita ogah membayar angsuran. Terakhir, DO, DP ogah. Kita beli properti dengan DP sekecil-kecilnya kalau bisa 0. Ketika kita bisa mempraktekkan, saya sudah mempraktekkan sejak 2008 teman-teman. Pengalaman itu saya tulis di sini, supaya teman-teman juga bisa praktek. Ketika kita bisa mempraktekkan, saya bisa invest properti dengan modal sekecil-kecilnya bahkan 0. Saya berharap teman-teman juga bisa. Caranya dapat buku ini gimana? Saya akan bagikan untuk teman-teman yang menulis komen, ya kan? Tulis komen apa aja, boleh masukan, boleh usulan ke depannya ada topik apa yang pengen dibahas atau apapun, atau kalau nggak sempet ya udah tulis aja, Pak mau bukunya, juga boleh. Nanti seminggu sekali akan saya undi, nanti pengumumannya teman-teman bisa lihat di YouTube. Jangan lupa komen, semoga teman-teman yang mendapat buku ini. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.